banyak banget. Aku gak pernah megang uang sebanyak ini. Aku seneng banget. Dan belanjaannya, ya ampun, sepatunya, tasnya, mahal-mahal semua. Barang yang gak pernah dan gak mungkin kebeli sama aku. Aku gak boleh lepasin Gilang. Aku akan terus keruk hartanya sampai semua harta jadi milik aku. Aku harus memperkuat pelet aku supaya Gilang gak bisa lepas dari aku. Gilang, tunduklah. Gilang, takluklah. Gilang, rindulah kamu padaku. Gilang, Gilang. Risa. Aku senang banget kamu datang malam ini. Aku pengen malam ini sama kamu. Risa. Mana sih? Perasaan tadi dia di sini. Aku coba telepon aja kali ya. Gilang? Halo? Risa, kamu di mana? Aku di rumah. Kenapa? Di rumah? Perasaan tadi kamu dari sini? Enggak kok, aku dari tadi di rumah aja. Oh, mungkin karena kamu lagi kepikiran aku kali. Jadi kamu ngerasanya aku ada di rumah kamu. Iya mungkin kali ya. Soalnya aku tuh kangen banget sama kamu. Bisa jadi aku cuma halusinasi doang. Kamu bisa nggak datang ke rumah aku? Aku pengen banget. Kamu tuh semalaman sama aku. Ini dia kesempatan aku buat ngeruk hartanya Gilang. Iya udah, aku ke tempat kamu ya. Aku juga kangen banget sama kamu. Oke, bye. Sebenarnya malas mau ke sini, takut dimodusin. Cuman mau gimana lagi? Bagaimanapun kan dia kerja sama aku harus bayar upah dia. Gak boleh aku menunda-nunda hak orang lain. Gak boleh. Nadine bukan kayak gitu. Assalamualaikum. Farul? Farul! Kok gak disautin sih? Aduh, aku gak mau terjadi sesuatu apapun sama dia. Gimana ya? Aku harus berubah jadi ular. Aku harus masuk lewat celah-celah pintu di sini. Gak ada orang sepertinya aman. Aku berubah jadi ular.
Astagfirullahaladzim, kenapa jadi berantakan begini? Hei, Kamu ngapain? kamu yang ngapain di sini? Di mana-mana kalau masuk rumah orang itu ketok-ketok dulu, ini main nyelonong aja. Kalau kamu gak teriak-teriak di sini, aku gak mungkin masuk. Aku masuk karena kamu teriak-teriak, aku khawatir. Oh, jadi kamu maksudnya khawatir gara-gara denger teriakan aku ya? Aku tuh nggak apa-apa, tadi tuh aku cuma nyenggol penggorengan, terus pas aku lagi masak, kesenggol, minyaknya kena ke aku. Tuh lihat. Ya Allah, itu bukan gak apa-apa. Itu bisa bahaya ngelupas begini. Aduh, Sini. main tarik deh. Aduh, jangan kasar-kasar dong. Bukan Tahu kasar. lukanya baru. Tapi kalau misalkan kamu kena minyak panas, itu kan melepuh tuh. Jadi langsung dikasih air dingin supaya nggak melepuh terlalu besar. Ya bawel. Oh, kamu dikasih tahu. Aku datang ke sini, gak ada sesuatu yang mau aku kasih sama kamu. Aku kelupaan. Nih, upah kamu. Gajian nih. Kasih ya. Pokoknya kamu jangan masak lagi ya. Itu berbahaya buat kamu. Lagian ngapain sih kamu masak-masak segala? Kalau aku nggak masak berarti aku nggak makan. Bukan gitu maksud aku. Kan kamu bisa beli dong. Itu namanya boros. Nggak boleh, kita itu hidup boros tuh nggak boleh, nggak bagus. Ih, kamu dikasih tahu ya. Ya udah sekarang gini, sebelum aku pulang aku mau obati kamu dulu. Kamu pasti ada obat-obatan kan di sini kan? Aku obati dulu ya ke kamu ya. Iya. Eh, Ada tuh di sebelah sana tuh obat-obatan. ya udah, tapi kamu jangan masak lagi kalau udah diobati. Ya, insya Allah. Makanya kamu tuh harus cepet-cepet cari cinta sejati kamu. Biar kamu ada yang masakin, ada yang temenin. Aduh, Kek, emang kakek selama ini ngeliatnya aku lagi apa, Kek? Aku juga lagi berusaha, tapi nggak dapat, emang gampang. Wis, kamu kalau ketemu Nadine berantem terus. Lama-lama kalian jatuh cinta nih. Nggak mungkin aku suka sama perempuan macam kayak gitu. Udah bawel, kasar lagi. Pokoknya terpenting sekarang aku harus fokus mencari cinta sejati aku agar aku bisa tinggal di dunia ini lebih lama. Ah, itu bagus. Bagus, Gus. Kek. Nongol jangan pengen ngomong kayak gitu doang, habis itu hilang. Biarin. Ini nyaut lagi. Gimana sih ini? Aku harus cepat ke rumah Gilang biar aku bisa cepat dapatkan uang lagi dari dia. Hah? Mas Aziz? Ini saatnya aku bisa balas dia. Risa, aku nyesel ninggalin kamu, Risa. Aku pengen balikan lagi sama kamu. Iya, aku tahu Mas. Kamu pasti nyesel ninggalin aku. Tapi nggak semudah itu kamu mau balikan sama aku. Risa, apapun akan aku lakukan asal kamu balik sama aku. Mas Aziz sudah kena pelet belum? Sekarang aku kerjain dia sampai habis-habisan. Gini ya Mas, kalau kamu mau balikan sama aku, kamu harus sediain aku mobil, rumah, perhiasan, dan barang-barang lainnya. Apa kamu mampu? Sekarang ini tuh banyak laki-laki yang lagi ngedeketin aku. Dan semuanya tajir-tajir. Kalau aku balikan sama kamu dalam keadaan seperti ini, untuk apa? Oke. Aku akan cari uang. Aku akan beliin kamu rumah, mobil, dan lainnya. Tapi kamu sabar ya. Jangan terima laki-laki lain. Aku pasti bahagiain kamu. Ya. Buktiin aja dulu Mas, baru aku percaya.
Aku tahu Mas Ajis tuh nggak mampu berbuat apa-apa. Dia sendiri aja nggak punya apa-apa. Pasti Mas Ajis akan morotin Dian habis-habisan untuk memenuhi segala permintaan aku. Rasain kamu Dian, sebentar lagi kamu akan habis. Semua harta kamu akan pindah ke tangan aku. Apapun akan aku lakukan agar aku bisa mendapatkan kamu. Aduh, ya pelan-pelan dong nariknya. Iya. Ih, Aduh, pelan-pelan. ini udah pelan banget. Ditekannya jangan bagian luka dong. Ih, Bawel diem aja. Sakit. Kalau nggak sakit juga nggak mungkin bawel. Kenapa kamu ngeliatin aku begitu? Awas lu, jangan modus ya. Kalau kamu modus, Siapa yang mau? biar tambah sakit. Rasain. Aduh! Nih, Kamu kalau sampai megang-megang, awas loh. Aku bisa lebih kasar. megang label belum. Siapa yang megang? Aku nggak megang. Udah diobati, bukannya malah bersyukur mau modus ke aku lagi. Sekarang aku mau masuk ke kamu, duduk. Aku mau masak nasi goreng buat kamu. Ya, bawel amat sih. Awas ya, kalau sampai kamu macem-macem, kamu ngeliatin yang aneh-aneh, aku goreng kamu. Ini. Ayo, sekarang kamu cobain. Ayo cepetan. Kenapa nggak kamu aja cobain sih? Kita. Ya Allah, gak ada pikiran kayak begitu. Ini pikirannya sekarang dimakan. Ayo beneran, ini enak. Beruang dimakan. Ya. Lumayan. Enak. Ini loh. Kurang petek. Aku benar-benar senang. Kamu akhirnya datang juga. Iya, aku juga senang. Kamu mau tinggal di sini sama aku? Aku pengen sama-sama terus sama kamu. Aku gak bisa jauh dari kamu. Kamu denger ya sayang ya. Aku cuma mau berhubungan serius sama cowok yang bener-bener mau berhubungan serius sama aku. Aku tuh serius sama kamu. Aku akan lakuin apapun buat kamu. Tapi aku gak bisa percaya gitu aja. Aku perlu buktinya, baru aku percaya. Tunjukin kalau kamu emang bener-bener serius sama aku. Oke. Tunggu sebentar. Ini surat pernyataan warisan. Semua harta keluarga aku yang diberi buat aku sekarang udah jatuh ke tangan kamu. Ini bukti cintaku. Makasih ya sayang, kamu emang baik banget. Iya dong. Seperti keinginan kamu, sebentar lagi rumah dan seluruh isinya akan menjadi milikku. Cuma punya aku seorang. Aku tahu
mulai ngantuk nih. Gilang? Astaga. Akhirnya kamu meninggal juga. Sekarang seluruh isi rumah ini dan harta kamu menjadi milik aku. Semuanya mau aku jual. Aku mau beli rumah di kampung. Aku harus buru-buru pergi sebelum ada yang lihat. Den Gilang, Den, maaf Den, apa masih ada baju kotor yang mau dicuci? Astagfirullahaladzim, Den Gilang, Den Gilang, ya Allah, aku harus lapor Pak RT dan keluarganya. Fahrul, apa gimana tangan kamu? Udah gak sakit lagi, Pan? Udah lumayan. Tapi tumben banget kok perhatian sama aku. Ih, ger banget sih. Itu bukan perhatian. Soalnya stok buah baru datang. Kalau tangan kamu sakit, tentu siapa yang mau angkutin? Itu kan bisa menghambat kerjaan. Siapa yang GR sih? Tapi kamu tenang aja, aku janji mulai sekarang tidak ada yang namanya hambatan. Oke? Pokoknya kamu terima beres. Ayo ibu-ibu, bapak-bapak. Pak, beli sayurnya Pak. Bagus Pak buat kesehatan. Pak. Mas, beli Mas. Sini Mas. Bu, bapak-bapak ayo beli sayurnya ini masih segar. Bu, beli sayurnya Bu. Aduh Mas Ganteng. Kalian lagi. Ganteng, boleh nggak beli sayur? Boleh. Mau berapa? Aku juga dong tomatnya setengah kilo. Aku mau sekilo. Oke, boleh. Biar cepet habis, nanti kita bisa balik lagi ke sini. Aja. Aku mau borong juga dong semuanya. Fahri, aku bakal beli ini semuanya. Asal kamu ikut sama aku. Jadi kau pengen ikut aku pergi? Iya. Iya dong. Sini ikut aku. Fahrul, bentar dulu. Belum selesai kau udah mau asal main pergi aja? Yuk pulang aja bro. Oh, jadi aku sendiri nih yang mau ngelayani pembeli. Aku kan udah bilang berkali-kali sama kamu, aku nggak pernah kenal sama kamu. Dan aku udah bilang juga sama kamu jangan pernah ganggu aku. Tapi kenapa sih masih aja kamu gangguin aku? Iya, Fahri, kita kan harus ngomongin rencana pernikahan kita. Udahlah, waktu kamu untuk menyendiri udah cukup. Kamu tuh harus balik lagi ke kehidupan kamu yang lama. Apa sih aku nggak ngerti? Hah? Aku nggak kenal sama kamu, jadi tolong jangan pernah ganggu aku. Ngerti nggak sih? Apa budak kamu? Fahri! Oh, kayaknya itu bukan Fahri deh. Mama, itu tuh Fahri. Kenapa sih Mama nggak percayaan banget? Tuh kan Mama sih, jadi hilang kan Fahrinya. Fahri! Kok malah jadi mama yang disalahin? Ya kalau benar dikejar. Fahri! Fahri! Duh, mana sih?
Cepet banget hilangnya. Mana sayang? Nggak tahu kayak kesana deh, Mah. Yuk. Aku harus akhirin ini semua. Biar Sarah berhenti mengganggu hidup aku. Mas Fahri, Ya. selama ini pergi kemana aja sih? Kok pulang-pulang kucel begini? Aku cuma jalan doang, Kobi. Oh, Mas Fahri lapar ya pasti nih. Saya masakin makanan kesukaan Mas Fahri ya, biar gak kurus kayak begini. Saya yakin selama Mas Fahri liburan, pasti makannya gak teratur. Nggak usah, Bi. Makasih. Aku cuma bentar doang. Aku datang ke sini pengen pulang, mandi siap-siap, terus aku pergi lagi. Sekarang aku pengen mandi, Bibi keluar dulu ya. Oh iya Mas Fahri, maaf ya. Ya. Makasih, Bi. Iya. Aku kangen banget dengan diri aku sendiri. Apalagi sedang memakai pakaian ini. Tapi aku juga harus fokus mencari cinta sejati aku. Semakin cepat aku mendapatkannya, makin cepat juga aku kembali ke rumah ini. Kayak, bisa nggak? Setiap muncul itu jangan ngagetin. Aku kan sudah bilang, ngapain kamu pulang ke sini? Pakai baju bagus segala. Kan aku bilang tinggalkan semua kemewahan ini. Kamu harus fokus mencari cinta sejati yang mencintai kamu. Kakek itu jangan marah dulu. Kakek dengerin penjelasan aku dulu, Kek. Aku pakai baju kayak gini tuh sengaja. Biar aku mendapatkan cinta sejati aku tanpa ada gangguan dari Sarah. Oh, begitu ya? Ya begitulah. Tapi ingat ya, Kek. Sekarang aku pengen ketemu sama Sarah dan kakek jangan ngegangguin. Aku mohon. Pakai ngancem segala. Bukan yang ngancem, Kek. Tapi kan emang biasanya kakek itu datang di waktu yang tidak tepat. Ntar yang ada malah berantakan semuanya, Kek. Ya. Saya nggak akan gangguin kamu lagi. Udah tenang, ya. Aku pergi dulu. Dah. Dasar kakek lebay banget sih pakai babai-babai segala. Sayang, kamu itu kenapa sih selalu menganggap saja Fahrul itu Fahri? Mereka itu orang yang berbeda. Sekarang kamu lupakan Fahrul, orang kampungan itu, dan fokus kamu cari Fahri. Ih, Mama. Fahrul sama Fahri itu orang yang sama. Aduh sayang, buka mata kamu lebar-lebar ya. Fahrul sama Fahri itu orang yang berbeda. Penampilan mereka aja berbeda. Habis ini aku bisa mencari cinta sejati aku dengan tenang. Aku harus telepon Sarah. Fahri telepon aku. Cepetan. Halo, Fahri. Fahri, kamu kemana aja sih? Kamu di mana? Sar, aku pengen ketemu sama kamu di kafe biasa. Ya? Iya. Oke, aku kesana. Gimana? Wah, akhirnya pencarian aku selesai juga, Ma. Fahri ngajakin aku ketemu. Bener kan kata Mama, pencarian kamu selama ini percuma. Kamu anggap Fahrul itu Fahri. Bener kata Mama, Fahrul bukan Fahri. Iya deh, iya. Aduh, yuk Ayo. Aduh, Fahri mana sih, Ma? Katanya dia udah nungguin di sini. Ya sebentar, tunggu sebentar sayang. Ma, itu Fahri, Ma. Permisi. Fahri, kamu tuh kemana aja sih, Fahri? Aku tuh nyariin kamu. Kamu kemana aja? Iya Fahri, kasihan kan Sarah? Aku kan udah bilang sama kalian. Apalagi ke kamu, Sarah. Aku pengen nenangin diri aku dulu. Jadi tolong dong, kamu jangan nyari-nyari aku, bisa nggak? Ya tapi udah dong, nenangin dirinya. Sekarang tuh udah waktunya kamu untuk mikirin rencana pernikahan kita lagi. Iya, lebih cepat, lebih baik. Tapi aku minta maaf. Kayaknya kita tidak bisa lagi melanjutkan rencana pernikahan itu. Loh, kenapa? Ya karena mulai saat ini kita putus. Apa? Putus? Iya. Fahri, nggak boleh seperti itu.
Sarah masih cinta sama kamu. Fahri, ada apa sih ini? Kenapa? Apa karena ada perempuan lain? Karena Nadine si penjual buah itu? Kalian pada ngomong apa sih? Aku benar-benar gak ngerti deh. Siapa sih? Nadine lah, penjual buah. Aku gak kenal sama dia. Cuman ya aku ngerasa aja kalau kita udah gak cocok lagi. Jadi buat apa kita dilanjutin? Oke? Jadi aku pastikan mulai detik ini kita tidak ada hubungan apa-apa lagi. Oke? Permisi. Mau putus sama kamu, Fahri. Fahri, aku gak mau putus. Mama, aku gak mau putus sama Fahri. Iya, tapi aku mau nikah sama Fahri. Iya, kita kejar dia. Seenaknya aja putusin kamu sepihak. Udah, gak usah nangis. Iya. Udah. Ayo cepet kejar. Iya. Ayo. Mana, Ma? Ih, kamu sih lambat banget. Fahri jadi hilang kan? Fahri? Kalian lagi. Aku kan udah bilang sama kalian, jangan pernah ikutin aku, tapi masih aja ikutin aku. Punya kuping gak sih? Siapa juga yang ngikutin kamu? Kita semua ngikutin Fahri. Tahu. Kamu telepon Fahri, Bi. Iya. Aduh, Sarah nelpon lagi. Gimana nih ya sekarang? Loh. Mah, kok nyambungnya ke handphonenya Fahrul? Jangan-jangan Fahrul tuh beneran Fahri, Ma. Halo. Ya Nadine. Udah. Iya diantar ke rumah pelanggan kan bener? Ya. Yuk, Assalamualaikum. Dia malah ngomong sama Nadine. Iya, kebetulan aja sayang. Kamu telepon sama Fahri, ternyata Nadine telepon sama Fahrul. Aduh, Ma, tapi nggak mungkin banget. Mama nggak lihat apa handphonenya Fahrul tuh bagus banget, keren banget. Lagian masa sih aku lagi nelfon dia terus tiba-tiba bisa kebetulan handphonenya Fahrul yang bunyi? Ya namanya aja kebetulan, ya mungkin aja kan sayang. Udah deh sayang, sekarang kamu ini fokus aja sama Fahri. Ngapain juga kamu mikirin Fahrul, tukang gali kubur kayak gitu. Ayo cari Fahri. Ya udah, yuk. Aku bingung masih Sarah udah dibilangin jangan ngikutin, masih aja ngikutin. Punya apa sih? Ada apa lagi? Pasti Sarah lagi nih. Si Adi. Halo? Nah bro. Halo bro. Lu kemana aja sih? Gue cari nggak ada bro. Ada aja, kenapa lu kangen sama gue? Ada apaan? Gini bro, gue tuh lagi butuh banget bantuan lu. Ya? Gue lagi butuh uang bro. Gue minta tolong banget sama lu. Please, lu kan sahabat gue. Buat apaan? Nyokap gue bro. Nyokap gue masuk rumah sakit. Jadi gue butuh uang buat bayar rumah sakit. Ya udah deh, ketemu di kafe biasa ya. Ntar gue kasih di situ uangnya. Wah, thanks banget ya bro ya. Lu tuh emang teman gue yang paling baik banget. Lu tuh malaikat gue, sohib gue. Makasih banget ya bro ya. Gak usah lebay, biasa aja. Ya udah, ketemu di sana ntar ya. Oke bro. Halo sayang. Hei, Kamu sibuk banget ya kayaknya. biasa lagi ngitung uang. Sayang, kayaknya kita harus bikin kartu keluarga baru deh. Kita kan udah nikah. Jadi kita harus bikin kartu keluarga baru. Biar nggak digerebek. Iya ya, kita udah nikah. Berarti kita harus punya kartu keluarga baru. Ya udah, aku bawa formulirnya nih. Kamu tinggal tanda tangannya di sini. Diberkasin. Di sini? Ya. Sama yang ini sayang. Kok ada 2 lembar? Ya iya dong sayang, memang ada 2. Satu buat kelurahan, satu buat kecamatan. Oh, oke. Kertas ini akan aku tulis sebagai penyerahan harta dari Dian ke aku. Biar aku bisa jual aset-aset Dian kembali pada Risa. Nomor rekening lo berapa bro? 62100 Sebentar, 62100 56121. 56121. Di tempat kafe yang sama ini,
Aku harus bisa menemukan laki-laki yang lebih tajir daripada Gilang. Oke. Udah gue transfer ke rekening lu 50 juta ya. Oh iya bro, dan thanks banget ya bro ya. Lu tuh emang teman gue yang paling baik banget. Udah lo gak usah muji-muji gue, yang terpenting ibu lu bisa cepet sembuh. Amin, amin. Ya. Amin. Bro, gue ke parkiran dulu sebentar. Oh iya. Ada yang ketinggalan. Silakan, silakan. Bentar ya. Udah. Mbak gak apa-apa? Wajahnya kok mirip Fahrul, tapi dandanannya sih beda banget. Jelas pasti bukan dia. Si Fahrul kan tukang gali kubur. Masa ada di sini? Dan dandanannya kayaknya keren banget. Ini kan Po Risa yang sekampung sama Nadine. Tapi aku harus pura-pura nih. Mbak gak apa-apa kan ya? Gak apa-apa. Oke. Tunggu. Iya? Kenapa? Fahri, Risa, kamu mau makan malam bareng aku? aku mau makan bareng kamu. Tapi tempatnya jangan di sini ya. Di sini membosankan. Aku maunya kita makan berdua aja. Boleh, kalau gitu kita langsung pergi aja. Ya, nggak usah di tempat yang jauh-jauh. Aku rasa di rumah kamu juga cukup nyaman. Gimana? Aku harus cari tahu kayak apa dia, biar bisa aku jadiin korban selanjutnya. Karena cowok ini ganteng dan juga terlihat tajir. Dia beda sama Fahrul. Gantengnya sih sama, tapi Fahrul kan miskin. Oke, ayo sekarang. Selamat datang di rumahku. Aku makin yakin Fahri bukanlah Fahrul si tukang gali kubur. Fahri rumahnya udah kayak istana begini. Non, mau minum apa non? Aku harus menutupi mukaku agar pembantu ini nggak mengenaliku kalau Fahri mati. Mbak gak usah repot-repot. Mbak istirahat aja. Kalau emang Mbak pengen pergi, silakan Mbak pergi kemana aja terserah. Kami lagi nggak mau diganggu, ya? Kalau begitu saya permisi Mas Fahri ya. Ya. Makasih ya sayang, kamu tahu aja sih aku lagi nggak pengen diganggu. Iya dong. Tapi aku jujur sama kamu. Baru kali ini aku jatuh cinta dan sayang sama perempuan pada pandangan pertama. Cuman sama kamu. Kalau aku malah sebaliknya, susah untuk jatuh cinta pada pandangan pertama. Ya, karena aku perlu bukti. Emangnya kamu butuh bukti apa? Aku bakal kasih semuanya buat kamu. Emangnya kamu berani ngasih apa ke aku? Apa kamu berani ngasih harta kamu buat aku? Aku bakal kasih semuanya buat kamu. Kalau perlu semua harta aku. Tapi semua harta aku ada di bank. Jadi kalau kamu pengen semua harta aku, kita harus ambil ke bank dulu. Nggak apa-apa ya? Kalau gitu, aku nggak bisa dong dapat harta malam ini. Aduh, Kamu kenapa? Fahri, kepala aku pusing banget. Kayaknya aku mau pulang deh, mau istirahat. Ya udah, kamu istirahat dulu aja di sini sebentar. Enggak. Aku pulang aja ya. Soalnya aku nggak biasa istirahat di tempat laki-laki yang baru aku kenal. Aduh, aku pusing banget. Aku pulang aja ya. Iya. Aku anterin kamu pulang aja. Ya.
makasih ya kamu udah anterin aku pulang. Iya, sama-sama. Tapi aku nggak boleh masuk dulu sebentar. Kan besok kita bisa ketemu lagi. Iya sih, cuman aku kan masih pengen berduaan sama kamu. Sebentar aja. Kamu bisa aja sih, besok aja ya. Itu si Fahrul. Kok keren banget. Pakai mobil mewah, terus pakai baju keren, nyolong duit siapa ya dia. Bisa kayak gitu. Kalau besok aku jemput, kita ke bank sama-sama biar aku bisa pindahin semua aset harta aku atas nama kamu semuanya. Aku udah gak sabar, ingin cepet-cepet semakin kaya. Ya udah, aku permisi dulu ya. Iya, kamu hati-hati ya. Dadah. Dasar playboy cap kampung, semua cewek digodain, gadis, janda. Kenapa sih lo? Dari tadi lo ngeliatin gue terus? Oh, lo pasti iri ya? Karena lo lihat pacar gue tajir, ya kan? Dia ini bukan Fahrul, tukang gali lubang yang selalu lo kejar-kejar. Tapi dia Fahri, pacar gue. Mpok Risa, ih kenapa? Tahu-tahu marah-marah. Ini malah makin bikin Aye curiga. Sebentar lagi, aku akan jadi orang kaya. Yes. Dan aku nggak akan lagi tinggal di gubuk seperti ini. Itu pasti Nadine. Kenapa sih? Dia masih aja nggak percaya kalau cowok itu bukan Fahrul. Mas Ajis? Risa, ini adalah bukti kalau aku serius mau balik sama kamu. Dia udah mengalihkan semua hartanya buat kamu. Iya, perhiasan dan uang ini untuk kamu. Aku udah bisa tebak, Mas Ajis bakalan nyuri dari rumah dia. Risa, aku kangen banget sama kamu. Aku pengen baik lagi sama kamu. Aku pengen menghabiskan malam ini berdua sama kamu. Mas Ajis, tega-teganya dia hianatin aku. Bisa-bisanya dia balikan lagi sama Risa. Mas, kamu harus ingat dong, kamu itu kan punya dia. Kalau kamu bisa menyingkirkan dia dan menceraikan dia, baru kamu bisa balikan lagi sama aku. Aku bisa ceraikan dia karena semua hartanya udah dialihkan menjadi milikku. Mas, tega kamu ya. Kamu balikan lagi sama Risa. Dian, kamu ngapain kesini? Ngapain? Kamu tuh yang ngapain di sini? Ini lagi perempuan. Udah ditinggalin juga sama Mas Ajis, masih aja berusaha ngedeketin. Kamu kalau ngomong jangan sembarangan ya. Dia yang datang ke sini mohon-mohon main balikan sama aku. Siapa juga yang mau kegatelan sama dia? Bisa aja beralasan. Belum. Ayo. Aku nggak mau balik. Kamu tuh nggak tahu diri ya. Aku udah naikin derajat kamu dan kamu malah sekarang hianatin aku lagi. Gak. Ayo cepat, pergi. Besar. Gak. Kamu tuh harusnya malu. Dulu kamu ninggalin Risa buat sama aku. Sekarang kamu malah ngejar-ngejar Risa lagi. Akal sehat kamu tuh di mana, Mas? Kok kamu nyalain aku terus sih? Mas, kamu jangan diem aja. Kamu jangan mau diperlakukan seperti itu. Harus kamu lawan. Aku gak suka sama cowok lemah.
Ini gampang dibilang sama orang. Heh, yang harus tahu diri itu kamu. Kalau kamu gak goda aku, mungkin aku ninggalin Risa. Nyesel aku ninggalin Risa. Kamu tuh ngomong apa? Kamu tuh jahat, Mas. Kamu tuh keterlaluan kamu. Berani kamu sama aku ya? Keterlaluan kamu. Selama ini aku udah hidupin kamu. Tapi kamu kayak gini balasannya. Kamu tuh keterlaluan, Mas. Kamu mau ngapain? Ngomong apa kamu? Hah? Ngajar kamu ya? Dian. Aku telah membunuh Dian. Nah, kalau kayak begini kan aku jadi suka Mas sama kamu. Kamu kelihatan seksi. Aku gak mau masuk penjara. Dian. Tolong! Tolong! Is, maaf gue tanya ini bisa begini kejadiannya bagaimana sih? Waktu saya di kamar, saya manggil Dian, tapi Dian lari keburu-buru dan dia kepleset. Kepalanya kebentur sudut meja. Lalu Dian meninggal. Kenapa Bang Ajis tahu persis ya kejadiannya? Kalau emang lagi di kamar. Astagfirullahaladzim. Ada apa Nyonya? Arwahnya Podian lagi nangis di pojokan, Pak Ustadz. Arwah Dian muncul, tapi sayang dia nggak kasih tahu maunya apa. Ini benar-benar mencurigakan. Pasti dia meninggalnya nggak wajar. Aku harus cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Gimana kalau arwah Dian ngomong sama Panca? Kalau aku yang membunuhnya, aku bisa ketahuan. Sekarang musuhku Dian udah meninggal. Tinggal menyingkirkan Mas Ajis. Selain itu, hari ini juga aku akan pergi sama Fahri. Aku punya rencana besar buat dia. Mas Ajis? Dian sudah tidak ada. Jadi kita bebas. Gak ada yang ganggu kita. Iya, tapi aku mau pergi dulu hari ini. Risa, aku kangen banget sama kamu. Aku pengen seharian sama kamu, Risa. Mas, hari ini aku harus nyelesain urusan yang harus aku selesaikan. Oke, aku yang antar kamu ya. Aduh, nggak usah Mas, nggak usah. Mas Ajis nih ngerepotin banget sih. Aku harus singkirin dia sekarang. Aku juga kangen kok sama kamu. Kita ke kamar aja yuk. Assalamualaikum. Enak aja. Farul gak mau hari ini mesti kerja. Udah digaji kagak masuk ke kerja. Assalamualaikum. Kok gak nyaut sih? Biasanya langsung nyaut itu orang. Farul. Assalamualaikum, Neng Nadine. Assalamualaikum. Salam. Nadine. Bang, kenapa kok gak ada orang dia gak ada yang nyaut? Wow, wala telah.
Memang aneh Kang Fahrul dari kemarin langka kagak ada di rumah, ya kan Cur? Iya, that's right. Emang kemana Bang? Nah, itu dia kan Adin ya. Kemarin itu kita mau ngabarin soal Mbak Dian yang meninggal buat gali kuburannya. Tapi kagak jadi karena Kang Fahrul kagak ada. Terus yang gali kuburannya tuh Bang Mamat sama temen-temennya. Ye. That's right, mi brother. Ya udah deh Bang, makasih infonya ya Bang. Iya, Sami-sami. sama-sama Kak Nadine ya. Nah, kita mau lanjut ronda jalan-jalan ya. Iya Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi aneh. Itu orang ngilang. Nggak tahu kemana perginya. Ih, nyebelin banget sih. Ini semua akibat kamu sendiri yang gak sabaran. Sekarang kamu rasain kan? Risa! Aduh. Risa, buka pintunya Risa. Fahri udah datang lagi. Mayatnya Mas Ajis gimana ya? Aku belum mikirin lagi sama kamu. Risa! Apa jangan-jangan dia sengaja nggak mau buka karena nggak mau ketemu sama aku? Bener. Risa! Riz! Fahri? Kamu nggak apa-apa? Oh iya, aku gak apa-apa. Maaf ya nunggu lama, soalnya namanya juga cewek dan dandannya kan lama. Ya, tapi kamu tuh bikin apa? Aku kira kamu kenapa-napa tadi. Enggak kok, gak ada apa-apa. Kamu gak usah panik. Bener kamu nggak apa-apa? Bener, gak ada apa-apa kok. Aku minta sama kamu kalau terjadi apa-apa sama kamu atau kamu lagi ada masalah, kamu bilang sama aku. Siapa tahu aku bisa bantu kamu. Iya, aku pasti cerita sama kamu. Kok tahu-tahu Fahri udah ada di sini aja. Aku cari Fahrul, yang ada malah Fahri. Fahrul kemana? Iya. Nadine, tahu. Masa Allah si Fahrul pakaian kayak gitu gagah banget, udah kayak pengusaha muda, ganteng banget itu anak ya. Iya. Si Riza. Waalaikumsalam. Itu ada orang ganteng. Nah tuh si Fahrul. Kemarin dicariin buat gali kuburan malah nggak ada. Itu bukan si Fahrul, tetapi itu si Fahri, Be. Kagak mungkin, orang mukanya sama. Beda cuma bajunya doang. Gimana sih lu Nadine ah? Yaudah, kalau gitu kita langsung pergi aja. Ya. Astagfirullahaladzim. Awas itu, awas. Panjang, awas. Aku merasakan kekuatan hitam di sini. Kamu kenapa tiba-tiba jatuh? Aku juga nggak tahu kayak ada orang ngedorong aku. Ada arwah Bang Ajis di sini. Arwah Ajis. Berarti ada sesuatu yang gak beres nih sama Mpok Risa. Soalnya Mpok Dian kan udah meninggal. Terus gak lama Bang Ajis meninggal. Lah ini nyerang Fahri. Berarti ada sesuatu kan, Be? Nah, macem-macem lagi aja deh. Udah kita samperin yuk. Ayo, Nyak. Ayo. Tata. Ya udah, kita pergi aja yuk. Ya udah. Siapa yang menyerang aku sama Fahri ya? Apa mungkin ini arwahnya Aziz? Mpok Risa, apa yang Pok lakukan ke Bang Ajis? Ajis? Maksud kamu apa sih? Udah deh, lu kagak usah pura-pura. Kita udah tahu kalau si Ajis itu udah meninggal. Ini pasti ada hubungannya sama lu. Kalau ngomong tuh jangan sembarangan ya. Aku ini udah pisah sama Ajis dan aku nggak ada hubungan lagi sama Ajis.
tahu Bang Haji sekarang ada di sini. Dia itu marah sama Empok. Makanya dia menyerang Empok sama Kak Fahri. Jadi yang menyerang kita tadi itu adalah Bang Haji, arwah mantan suami kamu. Apa jangan-jangan dia nggak suka karena aku dekat-dekat sama kamu? Iya, Risa. Apa itu benar? Aku harus pakai kekuatanku supaya arwahnya Bang Ajis gak mencelakai Fahri sama Mpok Risa. Sekarang kita periksa aja ke dalam. Enggak. Kalian gak ada yang boleh masuk rumah saya. Udah deh, minggir deh, kita mau lihat. Kalau kagak ada apa-apa, lu santai aja. Kenapa lu ketakutan begitu ya? Oh, dengerin Mini gua ngomong. Jalan-jalan dulu. Ajar. Apaan lu? Fahri, kamu tolong larang mereka jangan masuk rumah. Jalan-jalan dulu. Ajar. Gak bisa sembarangan masuk. Ajar banget lu. Pinggang gue. Kalian nggak bisa masuk ke rumah orang tanpa izin. Dari cerita pergi. Aku harus pakai kekuatanku biar Fahri gak terus-terusan belain polisi. Rasa lu. Ayo udah ya. Allahu Akbar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kok meninggalnya sama kayak Budian ya? Mukanya keriput. Ya bener, Tat. Kayaknya si Risa tuh pakai pesugihan dah. Si Ajis ditumbalin kayak begini, meninggal. Ih. Maaf nih, Po. Jangan ngeduga yang kagak-kagak soal Bang Ajis. Ntar malah jadi fitnah sama gibah lagi. Maaf Ustadz. Ayo kan cuma nerka-nerka aja. Mpok Risa mau kemana? Sebaiknya Mpok bertobat, mumpung belum terlambat. Emangnya kamu siapa? Nyuruh aku tobat segala. Mpok Risa, berikan kipas belum merak itu. Di bulu kipas merak itu ada kekuatan jahat. Enggak, ini kipas punya saya. Kak Nadine, hati-hati kakak. Kita ke depan dulu. Ayo kita keluar dulu. Di dalam ada mayatnya si Ajis, peot, ribut. Jadi ininya Babe, si Mpok Risa itu menggunakan pelet bulu merak. Dan sekarang pelet bulu merak itu berbalik kepada dirinya sendiri. Dirinya sendiri jadi korban atas pelet yang dia buat. Makanya yang namanya pelet itu syirik. Itu merusak diri kita di dunia dan akhirat. Dan itu dosa besar yang kagak diampuni sama Allah. Bener kan? Oh, sadar tuh. Aduh. Ini sebenarnya ada apa sih? Fahri, kamu gak apa-apa kan? Kok Nadine manggil aku Fahri ya? Jangan-jangan Nadine tahu karena aku pakai baju ini. Tapi kenapa aku ada di sini ya? Mendingan nanti aja mikir. Sekarang aku harus bisa pergi tanpa dicurigai. Oh, kayak orang bingung begitu. Dilinglung tuh. Iya. Kenapa aku bisa ada di sini? Lu tuh di pelet sama si Risa. Ini lu ada di mari dah. Astagfirullahaladzim. Pasti sebentar lagi orang-orang nyariin Fahrul. Karena harus gali lubang kuburan buat Risa. Aku harus pergi dari sini sekarang. Pak Ustadz, barusan aku lihat kuburan Cika ada yang bongkar. Masih ada aja hari gini orang yang bongkar kuburan. Biar saya aja Pak Ustadz yang
bereskan makam Cika. Hani juga ikut. Ayo ikut dah. Nadine, lu ikut kagak? Enggaknya, Nadine mau cari tahu dulu siapa kira-kira yang bongkar kuburan Cika. Yaudah lu hati-hati ya. Jangan bikin khawatir babi sama Nya ya. Iya, iya. Yuk, jalan yuk. Ayo Teteh. Ayo. Duluan ya, Nya ya. Ayo.